Saudara, saya percaya betul bahwa fondasi yang benar, fondasi yang kuat itu menentukan setiap bangunan yang ada di atasnya, yang akan dibangun di atasnya. Saudara, kalau saudara pergi ke KLCC, semua kita tahu Petronas Tower itu tinggi sekali. Saudara, kalau saudara lihat bangunan yang setinggi itu, berapa jauh mereka harus gali ke dalam untuk membangun fondasinya terlebih dahulu, ya. Dan itu dipastikan tidak ada celah sama sekali, sehingga ketika bangunan itu berdiri, ada badai, ada hujan dan lain sebagainya, itu tidak akan merobohkan apa yang ada di atasnya. Saudara, hari-hari ini kita ada di masa di mana zaman yang sudah berbeda dengan zaman 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Pengajaran-pengajaran dan hal-hal yang disampaikan oleh iblis hari-hari ini sangat-sangat vulgar, ya. Sangat terbuka. Iblis pakai segala cara dengan segala penyesatan untuk membuat gereja hari-hari ini kewalahan. Ya, kita kalau tidak mengajar dengan benar, tidak hidup dalam pengajaran yang benar, maka kita akan gampang sekali untuk terbawa dengan arus yang sedang terjadi hari ini. Saudara, saya tidak perlu kasih contoh yang terlalu banyak, saudara bisa lihat di mana-mana. Sekarang kalau kita menentang orang yang berbuat dosa-dosa tertentu, kita bisa dituntut ke pengadilan, kita bisa dibawa kepada hukum karena kita dianggap menentang yang namanya hak asasi manusia. Jadi seolah-olah kebenaran itu kalah dengan kemanusiaan. Padahal justru waktu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan hidup dalam kemanusiaan yang sesungguhnya. Nah, itu kita perlu pahami. Jadi saya menghimbau kita semua untuk bisa terus mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang ada. Bukan kebetulan kalau di gereja kita tahun ini kita punya tema, yaitu The Year of Empowering Grace, atau tahun di mana kita dimampukan oleh kasih karunia Allah. Dan pembelajaran kita bulan yang lalu kita belajar tentang filled with power, atau dipenuhi dengan kuasa. Dan kita juga sudah belajar bahwa minggu lalu, di minggu yang terakhir bulan April, saya bagi buat kita bahwa kuasa yang paling besar yang diberikan Allah buat kita itu bukan untuk ngusir setan, bukan untuk menyembuhkan orang sakit, tapi untuk menjadi anak-anak Allah. Itu kuasa yang paling besar yang Tuhan berikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari itu. Kita bisa mengusir setan karena kita ini anak Allah. Kita bisa sembuhkan orang sakit melalui hidup kita karena kita ini anak Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena kita melakukan ini dan itu, bukan. Dan jelas di dalam Alkitab berkata tidak ada syarat yang lain yang diberikan Allah buat manusia supaya manusia jadi anaknya Allah. Hanya satu syaratnya, yaitu menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja. Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 3 ayat 16 bilang barang siapa yang percaya, hanya itu syaratnya, tidak ada yang lain. Dan kita harus benar-benar melihat hal ini sebagai kebenaran yang kita terima dari Allah, bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itu adalah sesuatu yang final dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Saudara, itu adalah keunikan iman Kristen, saudara. Kita tidak diajar untuk melakukan sesuatu supaya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi kita diajar untuk mempercayai Dia yang sudah melakukan segala sesuatu bagi kita, sehingga kita mengalaminya dalam kehidupan kita setiap hari. Amin, saudara. Nah, hari ini di minggu yang pertama bulan ini, tema kita adalah the purpose of power, atau tujuan dari anugerah diberikan. Kalau saudara mengikuti ibadah tengah minggu yang hari Rabu kemarin, saya bagikan buat setiap kita bagaimana kita setelah kita menjadi ciptaan yang baru dilahirkan kembali. Nah, minggu lalu saya bagikan bahwa waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja, ya, Yohanes 1 ayat 12 bilang semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ayat yang 13 bilang orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah dan daging, bukan dari keinginan manusia, tetapi dari Allah. Setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja, kita mengalami kelahiran kembali, kita dijadikan ulang. Yohanes pasal yang ketiga, waktu Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, di sana Yesus bilang begini, semua orang yang tidak dilahirkan kembali. Lahirkan kembali itu bukan kita menambal apa yang rusak dalam kehidupan, bukan kita menambal apa yang belum ada dalam kehidupan, bukan. Dilahirkan kembali itu punya pengertian dibentuk ulang, mulai dari nol, dimulai dari semula. Itu lahir baru.
Jadi bukan sesuatu yang kita tambahkan kepada apa yang sudah ada, kayaknya jelek, kita renovasi. Bukan, ini bukan seperti renovasi rumah, bukan. Ini membangun rumah dari awal. Seperti orang yang membangun dulunya di atas pasir, kemudian datang gelombang menghantam rumah itu hancur dan parah kerugiannya. Tapi kemudian datang Tuhan dengan tangan yang ajaib, membangun mulai dari awal di atas batu. Sehingga semua bangunan yang ada di atasnya itu berdiri teguh. Nah, hari ini kita akan belajar. Kita juga sudah belajar minggu lalu bahwa tujuan Allah menjadikan kita anak-anaknya, supaya dalam keserupaan dengan Dia kita berkuasa atas semua ciptaan yang lain. Saudara, ini adalah firman Tuhan buat kita. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30, kita perlu sampai ayat yang ke-28, kita perlu mengerti ini, saudara. Waktu Allah menciptakan manusia di Taman Eden, di kali pertama Tuhan menciptakan, dikatakan apa? Maka berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ada keserupaan dengan Allah terlebih dahulu. Dan ini yang disampaikan oleh Paulus dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita harus memahami ini. Ini dasar kehidupan kekristenan kita. Supaya waktu kita menghadapi badai persoalan dalam kehidupan ini, kita menghadapi sesuatu yang seperti ujian dalam kehidupan ini, kita tidak gampang sakit hati dan meninggalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita ini anak. Kita ini anak. Kalau Bapa di dunia saja sayang sama anaknya, Bapa yang penuh dengan kelemahan yang ada dalam dunia ini sayang sama anaknya, bagaimana Bapa di sorga? Dia begitu mengasihi kita. Ini menjadi sesuatu yang seharusnya fondasi yang paling kuat dalam hidup kita, dan tidak mudah digoyahkan oleh pengertian-pengertian atau pemahaman-pemahaman yang lain. Amin, saudara. Ya, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, tapi dari ayat-ayat yang kita sudah sering dengarkan. Ayat-ayat ini kita sudah sering baca. Saya beri judul hari ini, manusia buatan Allah. Mari kita buka sama-sama Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ayat ini udah familiar sekali buat kita. Saya tahu kita semua mungkin hafal ayat ini, karena saya sendiri juga beberapa kali membagikan ini buat saudara. Ayat yang sangat powerful, dan saya percaya ayat ini akan sangat memberkati setiap kita. Ada orang yang menjadikan ayat ini sebagai ayat emas mereka, ya. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Oke, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, waktu kita membaca bagian ini, sebentar, saya kehilangan. Oke, catatannya hilang. Ya, waktu kita membaca bagian ini, kita melihat Paulus di sana menjelaskan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa kita ini adalah buatan Allah. Kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, untuk apa kita diciptakan Allah? Untuk apa kita dibuat Allah? Tentu maksud dari Paulus di sini adalah kehidupan yang baru. Kita dibuat kembali oleh Allah. Kita dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang mempermuliakan Allah, yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan tidak mau kita hanya melakukannya satu kali. Jadi bukan hanya perubahan sementara yang Tuhan mau, tapi ada kita tinggal di dalamnya. Kita tinggal di dalam perbuatan-perbuatan Allah itu, dalam perbuatan-perbuatan baik yang dipersiapkan Allah itu. Tuhan mau kita terus melakukannya, kita tinggal di dalamnya. Bahasa sederhananya begini, Tuhan mau kita menjadikan perbuatan-perbuatan baik itu sebagai kehidupan kita. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik yang dipersiapkan Allah untuk kita lakukan, itu menjadi kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, berarti dari sini kita mengerti bahwa apa yang harus kita lakukan itu sudah dipersiapkan Allah. Nah, apa yang harus kita kerjakan sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa itu yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Balik lagi ke Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 tadi. Dalam keserupaan dengan Dia,
kita menjadi penguasa atas semua ciptaan yang ada di bumi. Kalau saudara baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, jangan hanya lihat satu kalimat yang berbunyi beranak cuculah dan bertambah banyak. Jangan itu yang kita lihat, tapi coba lihat di situ apa dikatakan. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas semua binatang yang merayap di bumi. Saudara, kita diberikan kuasa untuk bisa melakukan itu semua. Bahkan kalimat beranak cuculah dalam bahasa Inggrisnya itu be fruitful and multiply. Tuhan mau kita supaya menghasilkan buah dari hidup kita. Dan buah itu bukan hanya keluar begitu saja, tapi buah itu juga termultiplikasi dalam hidup kita. Atau ada buah yang berkesinambungan dalam kehidupan kita. Ini tujuan-tujuan awal yang harus kita perhatikan, saudara. Tujuan-tujuan ini perlu kita mengerti, supaya kita tahu buat apa kita ada di bumi ini. Tadi kita dengar sama-sama suara gembala, Pak Arifin itu bilang, betul sekali, memang kuasa diberikan, Roh Kudus memenuhi kita. Ya, yang pertama itu supaya kita bisa mempermuliakan Allah, supaya kita bisa hidup kudus, seperti Allah adalah kudus. Itu penting untuk kita pahami. Nah, kita akan belajar hari ini dari satu perikop ini, Efesus pasal yang kedua ini. Kita akan melihat beberapa ayat di situ, paling enggak ada 10 ayat yang akan kita lihat bersama-sama, dan saya berdoa supaya ini menjadi sesuatu yang menginspirasi kita, membukakan sesuatu bagi kita. Kalau kita lihat, Paulus menjelaskan tentang manusia yang dibuat Allah ini, dimulai dari kehidupan yang sebenarnya mati. Kalau kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, saya baca buat setiap kita. Efesus 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan seperti ini. Karena dahulu kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara perhatikan, Paulus memulai penjelasannya sebelum di ayat 10 dia bilang kita ini adalah manusia ciptaan yang baru, dilahirkan kembali oleh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayat pertamanya dia mulai begini. Dahulu kamu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kamu. Apa maksud Paulus di sini? Kamu mati oleh pelanggaran-pelanggaran kamu. Paulus mau kasih tahu buat orang di Efesus dan buat setiap kita pembaca pagi hari ini, pendengar firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kita ini mati terhadap dosa. Kita ini tidak punya kemampuan apa-apa untuk menghadapi dosa. Kita ini tidak mampu untuk menghadapi apa yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Ada orang yang mencoba untuk membuat satu keyakinan bahwa manusia itu bisa menjadi kudus 100% dengan kemampuannya sendiri. Bagaimana caranya? Banyak berdoa, semedi, dan lain sebagainya. Saudara, kalau itu bisa terjadi, manusia bisa kudus dengan kemampuannya sendiri, Kristus tidak perlu datang ke dunia dan mati di kayu salib. Kita hanya dibenarkan, dikuduskan melalui pengorbanan Kristus. Nah, hari ini kita baca Paulus bilang kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kamu. Kamu tidak mampu menghadapi dosa yang ada dalam hidupmu. Kita mungkin bisa bertahan tidak melakukan dosa paling lama mungkin 3 detik, 5 detik. Sisanya itu di pikiran dan hati kita lain yang terjadi. Motivasi-motivasi kita untuk hal-hal yang terkecil sekalipun itu diperhitungkan Allah. Dan kita harus mengerti hal itu. Di ayat yang kedua dikatakan begini, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara, iblis itu pakai segala sesuatu untuk membuat kita hidup dalam kedurhakaan. Kalau saudara lihat dalam bahasa Inggris, orang-orang durhaka di situ dikatakan apa? Disobedience people. Orang yang tidak hidup di dalam ketaatan. Saudara, permasalahan hari ini yang namanya idol yang ada di dalam kehidupan manusia itu sebenarnya sudah ada dari sejak zaman para rasul. Terutama di bagian ini kita bahas sudah ada sejak zaman Rasul Paulus. Nah, kita tahu bahwa di Efesus itu mereka menyembah patung-patung, ya. Ini orang-orang Yunani yang tinggal. Nah, kita tahu bahwa mereka punya banyak sekali idol atau allah-allah atau dewa-dewa yang lain. Dan Paulus bilang begini, kamu suka tinggal di dalam dosa. Manusia yang suka tinggal atau nyaman ada di dalam ketidakberdayaan menghadapi dosa, itu terjadi karena manusia
lebih suka mengikuti apa yang menyenangkan buat dia, dan itu menjadi dewa, menjadi Allah dalam kehidupannya, menjadi sesuatu yang seperti Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, hal-hal seperti itu bukan baru terjadi sekarang. Ada yang bilang ilah zaman ini adalah gadget, ilah zaman ini adalah sosial media, ilah zaman ini adalah hobi, ya, ilah zaman ini adalah pekerjaan. Ada yang bilang seperti itu. Tapi hal itu bukan baru terjadi sekarang. Hal itu sudah terjadi sejak dulu kala. Dan persoalannya sebenarnya bukan ada di sosial media, gadget dan lain sebagainya. Pak Arifin tadi bilang sekarang ini kalau kita pandai menggunakan sosial media kita, sosial media bisa menjadi alat untuk kita menjangkau banyak jiwa. Dulu kalau saudara mau penginjilan, kita harus naik mobil dari satu kota ke kota yang lain. Waktu saya SMP, saya naik truk, saudara, truk yang belakangnya terbuka itu. Saya naik truk, saya dari kota Palu, kami naik truk itu 5-6 jam ke satu daerah yang namanya Napu. Waktu itu belum ada listrik di sana. Jadi kalau kita pergi ibadah di sana, itu semua kita bawa dalam truk, saudara. Jadi di truk itu bukan cuma orang isinya. Ada mesin generator di situ, ada keyboard di situ, ada drum di situ, ada alat musik, sound system, mini sound system, kita angkut semua ke sana. Hari ini kalau kita mau penginjilan, mungkin orangnya nggak perlu pergi. Kita hanya perlu send sesuatu, kirim sesuatu melalui WhatsApp, dan mereka menikmati berkat yang luar biasa. Saudara, kalau kita nyaman tinggal di dalam ketidakberdayaan terhadap dosa, coba kita cek hati kita. Mungkin kita secara tidak sengaja, tanpa kita sadari, kita sedang hidup dikuasai oleh ilah zaman ini. Kita sedang hidup di bawah pengaruh dari roh yang berkuasa di dunia ini, yaitu disobedience spirit. Saudara, disobedience spirit ini banyak sekali terjadi, dan bukan hanya di luar gereja, justru di dalam gereja sekali, di dalam gereja sendiri ada banyak kuasa dari roh yang tidak taat ini, atau roh kedurhakaan ini banyak bekerja, saudara, berusaha untuk menghancurkan komunitas-komunitas orang percaya. Dan kita perlu memahami bahwa Tuhan mau bahwa kita hidup dalam ketaatan kepada Dia. Kita hidup dalam ketaatan kepada Allah sebagai Raja dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Ya, kita mengerti bahwa Tuhan itu mau supaya kita hidup di dalam kebenaran yang sudah Dia sampaikan buat kita. Jadi kita lihat di ayat yang kedua, Paulus memberikan penjelasan buat kita bahwa orang itu tinggal di dalam kenyamanan terhadap dosa karena kita lebih suka mengikuti apa yang baik buat kita, dan enggan sekali buat kita untuk kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Saudara perhatikan, salah satu tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah yang lahir keluar dari kehidupan kita secara natural, bukan karena dipaksa, ya. Salah satu tanda bahwa kita mengasihi Allah adalah adanya usaha yang aktif dari kita untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu tanda yang paling nyata. Tanda paling nyata. Mungkin saudara bilang, oh tapi berdoa bagaimana Pak? Orang yang rajin ibadah, rajin berdoa gimana? Iya, kalau dia lakukan itu karena dia sadar akan kehidupannya perlu akan Tuhan, itu tanda. Tapi kalau dia lakukan itu untuk mendapat sesuatu dari Tuhan, no. Itu sesuatu yang salah. Saudara, untuk bisa mengerti ini, kita gak perlu belajar teologi. Kita hanya perlu belajar mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Dan itu terjadi bukan karena dipaksa, dimarahin sama seseorang, orang lain, enggak. Tapi itu datang dari kemauan kita sendiri. Karena kita tahu bahwa aku gak boleh biarkan diriku nyaman dalam dosa. Aku harus bangkit dari sini dan hidup sesuai firman. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi ada satu tindakan dari kita sebagai satu wujud dari hati yang kehidupan yang mengasihi Allah. Di ayat yang ketiga dikatakan begini, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka. Pernahkah saudara mendengar bahwa ada hamba Tuhan yang berkata bahwa
semua manusia memang seharusnya binasa di dalam murka Allah? Nah, itu benar. Karena Paulus di sini berkata, ayat yang ketiga itu bagian yang terakhir, pada dasarnya dalam bahasa Inggrisnya itu by nature, secara natural sebenarnya kami dan semua orang yang ada di dalam dunia sebagai keturunan Adam, kita ini memang sudah sepatutnya menerima hukuman. Kita ini sudah sepatutnya menerima hukuman. Kita harus sadar itu, bahwa kita ini sebenarnya ada di dalam dunia ini. Sejak kita lahir itu, kita ini membawa benih-benih dosa yang datang dari Adam dan terus menurun sampai kepada kita. Saudara, kita menyimpang sedikit dari tema ini. Saya mau saudara memahami betapa Tuhan itu maha kasih dan panjang sabar buat manusia. Saudara, coba kita renungkan bersama. Adam berbuat dosa di Taman Eden, dan setelah Adam berbuat dosa, sebelum Tuhan usir keluar, apakah Tuhan tampeleng Adam gitu, kamu ini udah dikasih kemuliaan serupa dengan saya kok kayak gitu. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan buatkan baju buat Adam. Dari apa Tuhan buat baju? Ada darah yang tercurah di situ. Dari kulit Tuhan buat mereka. Tuhan halau Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Mereka bekerja, bersusah payah untuk hidup. Tapi apa yang terjadi? Tidak semua keturunan Adam itu hidup benar di hadapan Allah. Bahkan Kejadian pasal yang ke-6 dikatakan Allah memusnahkan semua manusia, tapi Allah menyisahkan Nuh dan keluarganya. Nah, pertanyaannya begini, apakah Nuh tidak punya benih dosa dari Adam? Punya. Nuh punya benih dosa dari Adam, tapi Tuhan tetap memilih dan mengasihi dia. Dari sekian banyak orang yang ada di bumi saat itu, Tuhan pilih dia. Oke, Nuh selamat. Kita teruskan sampai kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah mereka orang yang hidup kudus di hadapan Allah? Tiga-tiganya ini pembohong, saudara. Dan tiga-tiganya ini pengecut. Ya, merelakan istrinya untuk diakui sebagai adik karena mereka takut. Yakub menipu Esau. Dan kita tahu bagaimana kehidupan mereka, tapi Allah begitu panjang sabar dan berbelas kasihan terhadap mereka. Saudara, kalau kita memahami hal ini, kita mengerti hal ini, kita akan mengerti begini, bahwa kita ini sepatutnya dihukum. Sama dengan Nuh, Abraham, Ishak dan Yakub, dan semua keturunan Adam itu semua ada di bawah hukuman. Kita semua ada di bawah kutuk. Tetapi kita bersyukur karena kita punya Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sehingga kita hari ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk boleh ada terus sampai di titik ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, kita harus menyadari ini. Kita itu seringkali kurang terpesona dengan kasih Tuhan. Kita itu lebih terpesona kalau dapat uang, kalau dapat sesuatu yang kelihatan di depan mata. Kita lupa untuk bangun pagi saja. Kita itu sebenarnya karena kasih karunia Allah yang besar kita bisa bangun pagi. Karena dia mengasihi kita, karena dia sayang sama kita, dia kasih kita kesempatan di hari yang baru untuk kita bisa melakukan yang kemarin salah, hari ini kita buat lebih baik. Yang kemarin belum benar, hari ini kita bisa buat yang benar. Yang kemarin kita lupakan, hari ini kita bisa bangkit kembali dan kita bisa berbuat sesuatu yang lebih baik dari hari yang kemarin. Saudara, harusnya itu menjadi satu standar buat kita. Nah, Paulus menjelaskan ayat 1-3, sebelum kita belajar bagaimana Paulus bilang kita ini adalah buatan Allah. Paulus mulai dengan begini, kamu itu sebenarnya hidup dalam sesuatu yang mati dulu. Jadi dulu sebelum kita kenal Kristus, kita sebenarnya hidup tapi kita ini mati. Kita mati terhadap keinginan-keinginan untuk mencari Allah. Kita ini mati dalam keinginan untuk berbuat sesuatu yang benar di hadapan Allah. Kita ini mati dalam sesuatu yang sebenarnya harusnya kita kerjakan, tapi karena kita tidak kuasa melawan dosa itu, kita hidup dalam kematian sekalipun kita berjalan ke sana kemari. Tapi setelah itu Paulus gak berhenti di situ. Paulus teruskan firman Tuhan di ayat yang keempat, dikatakan begini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita
telah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, karena Allah yang berlimpah dengan kasih itu, kita, kehidupan kita yang selama sebelum kita mengenal Kristus, seperti orang yang mati terhadap dosa, orang yang tidak berdaya terhadap dosa, kita dihidupkan kembali bersama dengan Kristus karena kasih Allah yang besar buat kita. Nah sekarang begini, kalau dulu kita mati terhadap dosa, kita tidak berdaya terhadap dosa, ketika kita dihidupkan bersama dengan Kristus, apakah kita bisa mengalahkan dosa? Kita tidak bisa mengalahkan dosa dengan kemampuan kita sendiri. Dosa dikalahkan dengan kasih karunia Allah yang besar dalam hidup kita. Saudara, dosa hanya mampu dikalahkan oleh kasih Allah yang berlimpah dalam kehidupan kita. Saudara begini, dosa itu selalu ada buat kita, selalu ada di sekeliling kita. Bahkan kita tinggal di dalam tubuh daging kita ini tubuh yang ada di dalam dosa. Tapi bersyukur kepada Allah, waktu kita dihidupkan kembali bersama dengan Kristus, kita punya kuasa untuk kita bisa menang atas dosa di dalam kasih karunia Allah yang berlimpah dalam hidup kita. Bagaimana proses kemenangan itu terjadi? Apakah kita bisa menolak dosa? Tidak. Yang terjadi adalah begini, waktu kita jatuh dalam dosa, dosa tidak bisa tinggal lama dalam hidup kita. Makanya dalam praktek aplikasi sehari-hari begini, orang yang belum mengalami kelahiran kembali waktu dia bikin dosa, tidak punya rasa bersalah, tidak punya rasa bahwa dia perlu untuk kembali kepada Allah. Pernah ketemu enggak sama orang seperti itu? Atau pernah menjadi orang seperti itu? Saya pernah jadi orang seperti itu, saudara. Waktu kita udah nipu sana sini, kita udah bikin dosa sana sini, kita gak merasa bahwa kita perlu minta maaf. Kita gak merasa kita perlu minta ampun sama Tuhan. Kita gak merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Waktu kita gak sopan sama orang lain, waktu kita tidak taat kepada firman Tuhan, kita gak merasa ada yang salah tuh buat kita. Tapi waktu kita dilahirkan kembali, dosa tidak punya kuasa lagi dalam hidup kita. Waktu kita jatuh dalam dosa, ada Roh Kudus dalam hidup kita yang ngomong, kamu harus minta maaf, kamu harus bangkit. Bukan untuk ini Tuhan ciptakan kamu. Kamu harus berubah. Saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah hidup kembali dari kematian akibat dosa. Saudara, kalau kita memahami ini, kita nggak akan senang tinggal dalam dosa. Orang yang sudah dihidupkan kembali dari kematiannya karena dosa, tidak akan mau tinggal di dalam dosa lagi. Bukan berarti tidak bisa jatuh dalam dosa. Selama kita tinggal di dalam bumi ini, kita masih bisa melakukan kesalahan. Yang mengerti bilang amin. Saya takut ada yang percaya waktu kita percaya Tuhan kita jadi orang anti dosa. Waduh, ngeri saudara. Selama kita masih tinggal dalam planet yang namanya bumi ini, kita masih bisa bikin salah, masih bisa bikin dosa. Tapi kita tidak akan pernah nyaman tinggal di dalam dosa. Tidak akan pernah nyaman kita ada di sana karena kita tahu bukan untuk itu kita diciptakan kembali. Nah, ayat yang ke-8, ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Coba kita lihat lagi ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ada hal yang menarik di sini. Ayat yang ke-5 bilang begini ya. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Saudara lihat di situ, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Tapi tidak berhenti sampai menghidupkan kita. Tuhan mengerjakan sesuatu yang lebih dari itu buat kita. Karena kalau hanya membuat kita hidup kembali dan kemudian membiarkan kita seperti itu, ya kita akan berusaha dengan kemampuan-kemampuan kita sendiri kan. Tapi enggak sampai di situ. Tuhan memberikan sesuatu yang lebih mulia. Dan ini adalah sesuatu pengharapan bagi kita. Ayat yang ke-6 bilang apa? Dan di dalam Kristus ia telah dikatakan membangkitkan kita. Dalam bahasa Indonesia saya nggak ngerti kenapa dia tulis membangkitkan. Dalam bahasa Inggris itu mengangkat kita. Jadi bukan hanya dihidupkan kembali, tapi kita juga diangkat oleh Allah. Dikatakan di ayat yang ke-6, di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita atau mengangkat kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang
Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara, ayat yang ke-6, 5, 6 dan 7 ini penting untuk kita pahami. Ayat yang ke-5 bilang kita dihidupkan kembali bersama dengan Kristus oleh pengorbanannya di kayu salib. Ayat yang ke-6 bilang setelah kita dihidupkan kembali, kita diangkat oleh Allah supaya kita bisa punya tempat di sorga. Jadi kita diberikan kepastian bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia. Kita diberikan kepastian, katakan sama-sama kepastian. Kita diberikan kepastian akan ada tempat buat kita di sorga. Ini perlu kita sadari dan kita pahami ini. Bahwa kita punya kepastian, bahwa kita punya tempat di sorga. Itu karena di dalam Kristus kita diangkat bersama-sama dengan Dia setelah kita dihidupkan kembali. Nah, Tuhan itu bukan hanya memberikan kita hidup yang baru, mengangkat kita dan memberikan kita kepastian untuk ada di sana, tapi kepastian bahwa kita ada di sana, kepastian akan keselamatan itu memberikan kita jaminan akan kasih Allah selama kita hidup di bumi ini. Saudara, kemarin saya kasih contoh buat teman-teman yang melayani begini. Di dalam Tuhan, kita itu seperti orang yang bertanding dalam sebuah pertandingan, tapi kita udah tahu kita pasti menang. Kita bertanding nih dalam sebuah pertandingan, tapi kita tahu hasilnya, kita udah tahu hasilnya bahwa kita pasti menang. Jadi waktu kita bertanding, kita gak mikirin lagi bagaimana orang lebih baik dari kita, bagaimana orang lebih hebat dari kita. Yang kita pikirkan apa? Kita melakukan yang terbaik karena kita tahu kita pasti menang. Kita tahu kita akan menerima mahkota. Kita tahu kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Itu yang diberikan Allah buat kita. Makanya ayat 7 bilang, supaya di hari yang akan datang, di masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bahasa sederhananya begini, karena kita akan pergi ke sorga, makanya Allah pelihara kita dengan kasih karunia hari ini. Karena kita akan pergi ke sana, maka Dia pelihara kita luar biasa dengan kasih dan kebaikan yang melimpah selama kita ada di bumi ini. Amin, saudara. Wow, ini kabar baik buat kita. Makanya kemarin minggu lalu saya bilang gini, salah satu alasan atau mungkin satu-satunya alasan yang paling nyata buat kita, kalau orang tanya, masa sih kamu dipilih Allah? Apa contoh, apa ciri-cirinya? Apa tandanya kamu dipilih oleh Allah? Apa tandanya bahwa Tuhan akan selamatkan kamu? Tuhan telah selamatkan kamu. Sederhana, Dia berurusan secara aktif dengan kehidupan kita. Kalau Tuhan tegur kita, itu bentuk dari kasih-Nya buat kita supaya kita disempurnakan. Kalau Tuhan mengkoreksi kita, kalau Tuhan mendisiplin kita, itu bentuk dari kasih-Nya buat kita supaya kita berubah, supaya kita jadi dewasa, supaya kita meninggalkan hidup yang lama. Amin, saudara. Saudara, saya ini nggak tegahan sama anak saya, tapi di usia-usia yang masih kecil kayak begini, ya namanya anak-anak gitu ya. Kadang-kala ada hal-hal yang dia lakukan yang seharusnya dia nggak boleh bikin. Ya, saya kayak dia suka mukul atau lempar-lempar barang gitu ya. Saya perlu kasih tahu dia, Nana nggak boleh. Nana nggak boleh. 1 kali, 2 kali dia nggak dengar, mungkin 3 kali, 4 kali, mamanya biasanya pukul tangannya gitu ya. Nana nggak boleh seperti itu. Apakah kita istri saya pukul dia karena saya benci? Enggak. Kita lakukan itu supaya dia mengerti ada sesuatu. Kita perlu jelaskan sesuatu buat anak itu. Tentunya bukan pukul kayak kita pukul orang di jalan gitu ya, das gitu. Enggak. Kita kasih tahu dia, kamu nggak boleh seperti itu. Seringkali pendisiplinan Allah buat kita pikir Tuhan dah sayang. No. Justru sebenarnya di situ Dia sayang banget sama kita. Dia sangat mengasihi kita, makanya Dia lakukan itu supaya kita terlepas dari sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya. Amin, saudara. Man, kita harus mengerti ini, saudara. Tidak ada contoh lain yang bisa saya sampaikan, bukan dari orang lain tapi dari saya. Waktu saya ketahuan di pelayanan saya yang lama di Jakarta 15 tahun yang lalu, waktu saya ketahuan hidup dalam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah, itu saya malunya luar biasa. Awalnya saya marah, kenapa Tuhan, kenapa? Tapi kalau saya nggak ketahuan hari itu, saya nggak seperti sekarang.
Ini saya mau kasih tahu saudara, kalau waktu itu saya tetap dibiarkan Tuhan hidup dalam dua dunia, saya nggak ketemu saudara sekarang. Saya nggak bisa sharing ini buat saudara. Tapi Tuhan izinkan saya lewati itu karena saya tahu Tuhan mengasihi saya. Mungkin dalam kehidupan saudara ada hal-hal yang Tuhan izinkan saudara dipermalukan. Untuk apa? Untuk menghancurkan ego kita. Untuk menghancurkan kebanggaan kita. Kita pikir kita yang paling hebat, paling jago, paling powerful. Tapi Tuhan izinkan kita untuk kita direndahkan supaya kita tahu bahwa kamu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Saudara, kalau saya ingat masa-masa itu, saudara, saya masih sangat muda sekali. Bayangkan 15 tahun yang lalu saya diutus ke Taiwan, ke Hong Kong untuk bikin bukan seminar ya, untuk melatih tim doa, tim praise and worship. Itu di usia yang sangat muda. Dan saya udah merasa udah nggak ada lah, udahlah. Saudara, waktu mengalami itu, itu kayak diinjak-injak, saudara. Tapi di situ saya belajar bahwa memang Tuhan itu segalanya buat kita. Nggak ada yang bisa kita pertahankan dalam hidup ini. Kalau Tuhan mau rubah kita, Dia akan buat segala sesuatu. Kenapa Tuhan seperti itu? Karena kita ini anak. Saudara bayangkan, kita ini anak. Dan Dia mengasihi kita. Bapak di mana, orang tua mana di bumi ini yang rela atau senang melihat anaknya ada dalam satu keterikatan. Di mana saudara temukan orang tua yang senang lihat anaknya terikat? Nggak ada. Orang tua di muka bumi, contoh yang paling mungkin kita semua tahu tentang seorang legenda sepak bola namanya Roni Pati Nasrani. Punya dua anak, satu namanya Beni Pati Nasrani, pernah khotbah buat kita di ibadah online. Kemudian ada Yeri Pati Nasrani, dua-duanya terikat narkoba. Bapaknya ini legenda sepak bola Indonesia, orang yang paling diharapkan mungkin oleh pemerintah Indonesia untuk bisa membangkitkan persepak bolaan. Apa yang bapaknya lakukan? Dia tinggalkan sepak bola, dia rawat anaknya sampai anaknya sembuh. Itu Bapak di dunia. Saudara bayangkan Bapak di sorga. Untuk bisa melepaskan hidup lama kita, Dia penuh dengan kesabaran dan kasih setia untuk terus aktif berurusan dengan hidup kita, untuk menghidupkan semua yang mati dalam hidup kita, supaya kita bisa menikmati kekayaan kasih-Nya yang melimpah dalam hidup kita setiap hari. Jadi kalau Tuhan memberikan kita kasih yang berlimpah, tidak ada alasan lain, karena Dia tahu kita harus ada di sorga. Makanya Dia gak mau kita sampai di sorga dengan kehidupan dunia. Dia mau kita ada di sorga dengan kehidupan yang baru. Amin, saudara. Dia gak mau kita ada di sana dengan kehidupan yang porak-poranda, kita ada di sana dengan kehidupan yang penuh dengan kedagingan. No, Tuhan gak mau. Tuhan rubah kita dari bumi supaya kita waktu ada di sana kita serupa dengan Dia. Memang waktu kita ketemu Tuhan, kita meninggal nanti, kita gak mungkin dapat nilai 100. Tapi paling gak sejak kita bertobat dan sejak kita dilahirkan kembali, kita mengalami progressive sanctification dalam hidup kita. Ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita, sehingga waktu kita sampai ketemu dengan Tuhan. Saudara, saya pernah diberikan ilustrasi oleh rekan saya, Pastor Adon Mau bilang begini, nanti waktu kita ketemu Tuhan, apa yang akan kita katakan sama Tuhan? Bisa nggak kita ngomong gini, Tuhan, ini saya ada di sini karena saya rajin pelayanan, saya rajin berdoa, saya rajin memberi, saya layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Bisa nggak kita bilang gitu? Bisa sih, bisa. Dan kita nggak akan diterima. Tapi waktu kita datang dan kita bilang gini, Tuhan, ini saya, dengan segala kelemahan, dengan segala keterbatasan, oleh kasih karunia-Mu, saya ada sampai di sini. Wow, saudara, itu yang membuat kita diselamatkan, bukan karena kita bikin ini dan itu. Saya suka sekali nonton film perang-perang yang diangkat dari kisah-kisah nyata, perang antara tentara Jerman melawan Inggris melawan Amerika. Sudah tahu tentara-tentara itu mereka punya satu bagian, ini saya akhirnya belajar ya gara-gara sering nonton itu. Kenapa sih setiap kali, khususnya tentara-tentara Amerika itu ya, mereka itu kalau mau perang, sebelum berperang itu mereka punya, semua tuh punya pegangan, saudara. Kalau di Indonesia itu pegangannya jimat ya. Kalau di sana tuh pegangannya ada yang bawa Alkitab kecil perjanjian baru taruh di dalam bajunya, ada yang punya kalung salib, pemberian istrinya, pemberian pacarnya. Sebelum mereka maju berperang, apa yang mereka lakukan? Berdoa. Mereka berdoa sungguh-sungguh, saudara. Mereka berdoa. Apakah sebelum berdoa mereka hidup benar? Nggak ada yang benar, saudara. Ya,
mabok, main perempuan dan lain sebagainya, mereka kerjaannya membunuh, gimana? Tapi mereka punya satu keyakinan, mereka punya satu keyakinan begini, bahwa mereka ada nanti sampai mereka mati, itu bukan karena mereka diselamatkan, itu bukan karena apa yang mereka perbuat. Apakah mereka waktu berbuat dosa itu tidak memikirkan hal itu? Mereka justru memikirkan hal itu. Dan Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang tidak mengerti keberadaan kita, yang tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Kalau saudara nonton film, yang mungkin yang paling terkenal apa? Fury. Saudara nonton film Fury, waktu mereka akan diserang, apa yang dilakukan oleh komandannya? Mereka baca ayat-ayat dari kitab Yesaya, bagaimana Tuhan berperang buat mereka, bagaimana Allah akan menolong mereka, bagaimana peperangan yang mereka hadapi. Mereka lawan tentara Jerman, tapi mereka bilang apa? Peperangan ini adalah milik Tuhan. Tuhan akan pakai kita untuk mengalahkan mereka. Saya bilang, ini film-film perang atau film rohani? Tapi setelah saya pelajari, ternyata memang ada bagian di dalam tentara pada waktu itu, mungkin sampai sekarang ada ya, bagian yang namanya bagian evangelism. Jadi mereka sebelum pergi bertempur, terlebih dahulu mereka diperlengkapi dengan Injil, sehingga waktu mereka berperang dengan rasa aman. Waktu mereka berperang, mereka tahu kapanpun dia mati, mereka bersama dengan Tuhan. Kapanpun mereka kena tembak, kena bom, jatuh di mana, mereka bersama dengan Tuhan. Makanya mereka waktu perang tidak ada pikiran yang membebani mereka. Waktu mereka mau ikut bertempur, mereka tahu mereka lakukan itu untuk tujuan yang jelas, tujuan yang benar, dan tidak ada rasa ragu sekalipun untuk maju. Saudara, kita hidup di perjanjian yang baru. Kita punya pengertian yang lebih tinggi daripada tentara-tentara yang berperang itu. Mereka hanya ikut kelas mungkin sebulan, 2 bulan, 2 tahun. Kita seumur hidup belajar firman Tuhan. Kenapa kita berjalan dengan keraguan-raguan dalam hidup ini? Kapanpun Tuhan panggil kita, kapanpun Tuhan mau ketemu kita punya satu kepastian bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia. Amin, saudara. Wow, coba kasih tepuk tangan dulu sorak-sorai bagi Allah kita. Ini berita Injil buat kita, saudara, sehingga kita itu hidup, kita itu tidak hidup dalam ketakutan waktu saudara mau berperang, waktu saudara mau melayani Tuhan, waktu saudara mau bekerja, waktu saudara mau mengambil keputusan dalam hidup saudara. Saudara berdoa dan minta Tuhan kasih petunjuk buat saudara, jangan takut buat melangkah. Karena kita hidup penuh dengan kasih karunia-Nya hari ini. Itu alasannya adalah karena memang kita harus ke sorga nanti. Kita punya satu kepastian akan ini, bahwa kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita bersama dengan Dia. Nah saudara, makanya di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, ini powerful sekali. Ini ayat-ayat yang terakhir ya. Paulus bilang begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Baru ayat 10 dia bilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita tinggal di dalamnya. Saudara, kita ini dulunya mati, dan kita ini layak untuk dihukum. Kita layak untuk dibinasakan. Tapi bersyukur di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita bukan hanya dibangkitkan kembali, bukan hanya dihidupkan kembali, tapi kita juga diberikan satu kepastian bahwa satu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Kristus. Saudara, kata dalam bahasa Inggrisnya itu bagus sekali. Kita ini di rise up, kita ini diangkat oleh Allah. Kata diangkat itu sebenarnya pengertiannya itu bukan hanya kayak ini botol ini saya angkat begini, bukan. Tapi value dari botol ini ditambah oleh orang yang mengangkatnya. Jadi waktu dia katakan di dalam Kristus dia juga mengangkat kita. Dia mengangkat kita, itu bukan hanya badan kita yang terangkat itu maksudnya, tapi nilai diri kita. Nilai diri kita. Coba bilang, nilai saya diangkat oleh Allah. Nilai kita yang ditambah oleh Allah. Saudara, kita perlu
bersyukur luar biasa tentang ini semua. Nah, di minggu yang pertama ini saya mau kita memahami ini, bahwa tujuan Allah supaya kita dihidupkan kembali, supaya ini selain kita memahami ini, kita mengerti bahwa Dia mengasihi kita, supaya kita juga bisa tinggal di dalam perbuatan-perbuatan yang dipersiapkan Allah, yaitu dalam keserupaan dengan Dia. Kita harus serupa dengan Dia. Semakin kita serupa dengan Kristus, maka kita punya kemampuan untuk mengelola bumi ini lebih baik. Perhatikan ya, semakin kita serupa dengan Kristus, semakin kita diubahkan serupa dengan Kristus, kita akan punya kemampuan yang lebih untuk mengelola apa yang ada dalam hidup kita. Nah, ini perlu untuk kita ngerti. Supaya kalau kita misalnya enggan untuk hidup sesuai firman, coba renungkan ini. Ya, kalau kita terus-terusan kalah, kita terus-terusan tidak menang, bisa jadi selama ini kita yang memang nggak mau berubah. Kita yang mau lebih senang tinggal di dalam kehidupan yang lama. Tapi saya berdoa supaya pagi ini kita mendapatkan sesuatu yang baru, dan saudara pulang dari tempat ini, khususnya di minggu yang pertama ini, kita pulang dengan satu semangat yang baru, bahwa aku mau menjadi ciptaan yang baru. Amin. Amin. Kita harus jadi ciptaan yang baru. Kita diubahkan oleh kasih karunia Allah yang berlimpah. Saudara, kita belajar pagi hari ini, dan saya ingin tutup dengan ini. Kita ini adalah pekerjaan tangannya Allah, workmanship-nya Allah. Saudara tahu bahwa pekerjaannya Allah itu Dia buat kita, bukan hanya seperti Dia menciptakan alam semesta dengan berfirman. Dengan berfirman Allah menciptakan alam semesta. Tapi waktu Allah menciptakan manusia, dengan tangannya sendiri Dia mengambil tanah liat dan mengembuskan nafas kepada tanah itu, sehingga tanah itu menjadi benda yang hidup. Saudara tahu, waktu kita diciptakan kembali, Allah gak sulap kita dari yang dulunya jahatnya luar biasa, tiba-tiba kita jadi baiknya luar biasa. Enggak. Tapi kita itu seperti sesuatu yang di tangannya Allah, dan Dia bentuk kita perlahan. Dia bentuk kita dari satu bagian kepada bagian yang lain. Makanya perubahan dalam hidup kita itu terjadinya tidak langsung dalam sekejap, dan kita tidak tahu mana yang duluan Tuhan ubah. Mana yang duluan Tuhan ubah. Tapi yang pasti Tuhan melakukan sesuatu buat kita. Ada kesaksian dari seorang ibu. Dia minta didoakan, dan sudah beberapa bulan setelah didoakan, dia marah sama pendeta yang doain. Kok belum terjadi apa-apa dalam hidup saya? Tiap hari saya berdoa, tiap malam saya berdoa. Kata pendeta yang doain dia, ya ini sudah ada yang terjadi buat ibu. Apa? Tapi yang saya doakan belum dijawab. Iya, tapi ibu kan sudah lebih rajin berdoa dari yang dulu. Saudara ngerti? Seringkali untuk mengubah hati kita, Tuhan pakai struggle yang ada di sekeliling kita. Seringkali untuk membuat kita lebih aware tentang Tuhan, Tuhan pakai apa yang ada di sekeliling kita. Dari yang dulunya mungkin kita doa supaya dapat sesuatu, kita doa sekarang karena kita mengasihi Tuhan. Ya, itu Tuhan. Karena kita ini workmanship-nya Dia. Kita dibentuk bukan disulap, saudara. Ya, kita dibentuk oleh Allah, sehingga kita mengerti, saudara, bahwa kalau di tangan kita ini menjadi penjunan buat diri kita sendiri. Kita bikin list. Oh, saya mau bikin ini. Kita pikir kita punya kemampuan buat atur hidup kita. Di tangan kita sendiri, hidup kita ini gak akan jadi apa-apa. Bahkan bisa jadi sampah hidup kita. Tapi kalau kita serahkan hidup kita di tangan Tuhan, hidup kita yang mungkin hari ini tidak ada apa-apanya, Tuhan bisa ubah kita menjadi sesuatu yang indah dan berharga di hadapannya. Amin, saudara. Nah, ini adalah berkat firman Tuhan yang ingin saya sampaikan buat saudara. Saya percaya ini adalah pesan Tuhan buat kita semua, untuk kita bisa mengerti di minggu yang pertama di bulan Mei ini. Sepanjang bulan ini, saudara, kita akan belajar tentang bagaimana kuasa Allah itu bekerja. Untuk apa kuasa Allah diberikan dalam hidup kita? Kita akan belajar sepanjang bulan ini. Kita ada di tengah-tengah dunia yang mengajar kita bukan dengan kata-kata, mengajar kita dengan budaya,
Dan tanpa kita sadari, budaya yang dibangun oleh dunia sekarang itu sedikit demi sedikit mengikis kerohanian kita, mengikis kerinduan kita untuk datang kepada Allah, mengikis kepercayaan kita bahwa Tuhan itu sanggup lakukan segala sesuatu, mengikis kepercayaan kita bahwa waktu kita hidup benar dan sungguh-sungguh di hadapan Allah, kita sedang mempermuliakan Allah. Kita perlu kembali memahami apa itu kerajaan Allah. Kenapa kita ada di bumi ini? Kenapa Tuhan mau kita berubah? Kenapa Tuhan penuhi kita dengan kuasanya? Semua ini perlu untuk kita mengerti, saudara. Kalau ada yang pernah tanya saya, pastor, karena saya beberapa kali posting di sosial media, jarang ya ngomong tentang mujizat. Buat saya mujizat yang luar biasa itu terjadi dalam hidup saya setiap hari. Saya bisa bangun pagi itu mujizat buat saya. Buat kita semua bisa bangun pagi itu mujizat. Itu lebih dari kesembuhan buat kita. Saya percaya sekali gini, kalau Tuhan tolong kita di depan, Tuhan itu tidak mungkin tolong kita di depan lalu seterusnya Tuhan tinggalkan kita. Saudara ngerti? Kalau Tuhan kasih kita hari yang baru, dia gak mungkin gak sertai kita di hari itu. Kalau Tuhan buat kita ada di hari ini, gak mungkin Tuhan tuntun kita sampai sekarang, bangun pagi, lalu oke ya, have yourself. Enggak. Tuhan bangunkan kita pagi hari dan dia sertai kita sepanjang hari. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Amin, saudara. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita.